Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema sesuai dengan rencana Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 55 ayat 8 berbunyi demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan gangguan. Kadang-kadang kita punya rencana besar untuk karir kita, keluarga, ataupun pelayanan kita, tapi Tuhan membawa hidup kita ke arah yang berbeda. Ketika rencana kita dan rencana Tuhan tidak cocok, kita sering mencoba mendobrak pintu itu atau keadaan yang ada. Kemudian segalanya justru semakin menjadi lebih buruk. Belajar dari Yunus, dia belajar dengan susah payah bagaimana menanggapi ketika rencana Tuhan dan rencananya tidak sesuai. Tuhan menyuruh Yunus untuk memperingatkan orang-orang Niniwe bahwa mereka perlu bertobat dari cara jahat mereka, tetapi Yunus lari dari Tuhan dan berakhir di perut ikan besar. Jadi Tuhan harus menyelamatkannya. Yunus kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, tetapi ketika orang-orang Niniwe bertobat dan Tuhan tidak menghukum mereka, nabi itu sangat kecewa. Jadi Tuhan memberi Yunus sebuah pelajaran. Tuhan menyebabkan tanaman tumbuh cukup besar untuk memberi Yunus naungan. Kemudian dia mengirim cacing untuk menyerang tanaman dan membunuhnya. Keesokan harinya saat matahari terik di kepala Yunus, dia mengungkapkan rasa frustasinya kepada Tuhan. Dan saat itulah Tuhan mengingatkan Yunus tentang 4 kebenaran yang harus diingat ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Yang pertama, Tuhan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Dia bisa melihat masa lalu kita dan masa kini, bahkan masa depan pada saat yang bersamaan. Dia menciptakan waktu, jadi dia tidak tunduk pada waktu. Yang kedua, Tuhan baik kepada kita, bahkan saat kita sedang marah sekalipun. Kita mungkin telah pergi ke arah yang berlawanan dari Tuhan, dan dia masih melindungi kita dengan keteduhan. Tuhan peduli dengan kenyamanan kita karena Tuhan itulah dia. Tuhan mencintai kita bahkan saat kita tidak bisa mencintai dia. Yang ketiga, Tuhan mengendalikan setiap detail hidup Anda. Rencana kita tidak gagal secara acak. Tuhan memiliki tujuan dalam segala hal dalam hidup kita. Yunus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menggunakan yang besar, yaitu ikan besar, dan yang kecil, cacing, untuk mengarahkan hidup kita, tapi Dia yang mengatur semuanya. Yang keempat, Tuhan ingin kita fokus pada apa yang akan bertahan. Sebagian besar kekhawatiran kita tidak akan ada besok. Tuhan ingin Yunus peduli tentang keselamatan orang Niniwe, bukan tanaman yang mati keesokan harinya. Di atas segalanya, fokuslah untuk memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita dan membawa orang ke dalam keluarga Allah. Hanya karena rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tidak terlibat secara erat dalam setiap langkah. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membantu kita melihat tangan Tuhan dalam rencana kita yang rusak, dan percayalah pada kebaikan Tuhan saat Dia menunjukkan jalan ke depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi ini kembali lagi mengingatkan kami bahwa rencana Tuhan itu begitu indah dalam hidup kami. Ketika rencana Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan, biarlah kami boleh merendahkan hati kami, mengikuti apa yang Tuhan arahkan, Tuhan tentukan di dalam kehidupan kami. Yang Tuhan tunjukkan, biarlah kami boleh peka, sehingga kami boleh memberi diri kami untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terus berdoa untuk
pemerintahan dalam mengatasi wabah penyakit corona ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menuntun mereka dan juga masyarakat untuk boleh tetap disiplin dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab. Terpujilah namamu Bapa, menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Jika tidak perlu tetap di rumah saja, dan jika harus bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah, maka jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak untuk kesehatan kita bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku, Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku, ku kan berdiam dalam rumah Bapa